Huru-hara kasus skincare di Indonesia semakin memanas dan tidak kunjung reda. Setelah DRL masuk ke tahanan Polda Metro Jaya, kini status DRG dan juga Sheila Shakya yang dipertanyakan karena sudah naik sidik, teman-teman. Lalu bagaimana kabar mereka sekarang? Kita simak tuntas di video ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Periksit Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa nama yang terlibat dalam kasus hukum bersama Doktif atau Dokter Samira. Teman-teman, baru-baru ini DRL telah ditahan di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Kita simak video berikut ini. Selnya Sunil digerebek sama Propam Polda Metro Jaya. Propam, teman-teman. Yakin mau ngelawan Doktif terus? Yakin? Propam yang turun tangan. Yakin, John? Udah, pokoknya Doktif kawal, nggak ada. Iya teman-teman, barusan Doktif menyatakan bahwa sel DRL digerebek oleh Propam. Tapi kita tidak mengetahui digerebeknya itu karena apa ya teman-teman. Lalu bagaimana pendapat Doktif mengenai rivalnya FS yang kini jarang bersuara teman-teman? Nepos juga nggak tantrum ya? Nepos ya? Nepos pernah tantrum lagi nggak guys? Kayaknya enggak deh. Enggak, Kemarin kan dia ngajakin Dokti pada saat Dokti pakai baju oren, ya kan? Dia bilang salam oren, Dokti bilang gitu. Sama dia diledekin. Udah capek-capek ya nungguin sampai malam ya. Ternyata nggak ketahan gitu ya Sunionya ya. Kok sekarang nggak ngoceh? Pada saat dianya masuk pakai baju oren 3 pieces, daleman, rompi, celana. Udah gitu baunya badek banget. Gimana guys? Orang yang biasanya pakai parfum kremes, tiba-tiba pakai baju oranye yang nggak dicuci-cuci karena dia mungkin nggak bisa nyuci di dalam atau dia malas nyuci. Jadi baju baunya badek pol. Badek, kita ngasih badek itu guys. Bayangin nggak sengsaranya? Dia kan biasanya kan AC, kasurnya segini, ratusan juta kali ya kasurnya ya. Tiba-tiba cuma dikasih matras. Satu sel isinya 4. Masih bagus sih 4. Bukan 50 kayak dulu kan masih bagus sih 4. Ya kan? Tapi kalau dia macam-macam kayaknya harus dihukum diisi 50 lagi aja. Wow, bisa ya? Ada Tapi ya? kan kita mau keep dulu. Oh iya. Tunggu dulu. Ya teman-teman, demikian tadi penjelasan Doktif. Kita juga masih menunggu apa tindakan selanjutnya yang akan dikenakan kepada DRL. Kita tunggu kabar selanjutnya teman-teman. Berikutnya kita menyimak kelanjutan berita dari SS atau Sheila Shakya yang sampai detik ini belum ada tindakan apa-apa teman-teman. Kita simak video berikut ini. SS itu guys ya udah dipanggil. Terus pada saat dipanggil mau disita akunnya, dia bilang saya sakit. Ya, saya lagi sakit pak. Ini loh pak buktinya pak, sakitnya pak. Kasihlah dia surat sakit dan berangkat ke Penang guys. Nah si penyidiknya yang nggak bisa ngelakuin apa-apa kan selesai sudah kalau sakit. Berhenti. Ya, gitu. Lah kok sakit tapi kok dodolan. Nah dijadikan itu bukti baru di penyidik. Panggilan kedua. Kalau panggilan kedua nggak datang, gitu. Oke SS ya. Makanya mereka sekarang diem karena sudah tahu. Apalagi setelah Sunio masuk, ya. Jadi sudah tahu lah kekuatan Doktif itu gimana. Lalu teman-teman, bagaimana pendapat netizen mengenai kasus yang menimpa SS saat ini? Kita search video dari Kak Sansa berikut ini teman-teman. Jadi di DM gue itu banyak orang yang nanya, katanya laporan si Doktif kepada Sheila Shakya itu naik sidik dan akan dinyatakan sebagai TSK. Orang nanya pendapat gue gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalau memang seseorang atau siapapun terbukti sebagai tersangka, berarti dia bersalah. Kalau bersalah berarti namanya bandit. Kalau bandit itu tempatnya di penjerong. Gitu aja, sekian ya. Jangan kalian tanya-tanya apa-apa lagi. Karena aku nggak akan ngebela orang yang ditetapkan sebagai tersangka, paham? Ya teman-teman, demikian tadi pendapat dari Kak Sansa teman-teman. Lalu berikutnya kita akan membahas kabar terbaru dari DRG teman-teman. Kita simak video berikut ini.
Wajah boleh glowing, tapi kalau etikanya kusam, lama-lama bakal kelihatan juga. Ya teman-teman, belakangan juga sedang ramai kabar mengenai DRG yang berstatus karyawan tetapi mempunyai gaji yang fantastis, yang terkesan tidak masuk akal. Kita simak video berikut ini teman-teman. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys masih terus berlanjut hingga kini. Dalam sidang lanjutan, terkuak status Reza Gladys adalah sebagai dokter karyawan, dan bukan pemilik perusahaan. Namun, sebagai karyawan, penghasilan Reza Gladys bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Berdasar fakta tersebut, kuasa hukum Niki merasa bahwa penghasilan Reza Gladys perlu dipertanyakan. Setelah tadi kami periksa ya daftar bukti surat yang dihadirkannya, kan itu ada 5 poin ya. Nah, tentu salah satunya adalah identitas ya, identitas si tergugat satu ini sebagai dokter karyawan, bukan sebagai owner, bukan sebagai direktur, tetapi sebagai karyawan. Penghasilannya. Nah, penghasilannya itu saya kira sebagai karyawan sangat bombastis juga. Ya, sekitar 6,80 miliar. Jadi iya, nah, iya 6, rata-rata 6,7 miliar per bulan. Ada nggak karyawan yang karyawan sebagai dokter ya gajinya segitu? Yang benar mana? Apakah Reza Gladys ini sebagai karyawan ya atau sebagai owner atau sebagai direktur? Untuk brand ambassador aja setahun 4 miliar kan, belum yang hariannya. Atau misalkan belum yang bulanannya, belum yang mingguannya. Ya kalau di total-total sampai dengan sekarang bisa lebih daripada 200 miliar gitu kan. Itu bukti-bukti yang kami hadirkan itu berdasarkan adanya perjanjian. Terlepas itu dibilang namanya kopi, di mana seorang kita membuat perjanjian, aslinya otomatis dipegang sama orang yang membuat perjanjian kan, pihak pihak berikutnya gitu kan. Nah, klien kami ini kan megang kopiannya. Jadi seperti itu. Apa dasarnya itu kopi itu? Jadi ada itu aslinya seperti itu. Dan untuk bukti sekarang ini kita lebih banyak kepada pribadinya Dr. Reza dan Dr. Mufid. Tapi untuk minggu depan kita akan menyampaikan bukti bahwa Dr. Reza itu memang diperas dan buktinya itu otentik, ya. Supaya nanti terbukti bahwa Dr. Reza diperas, tidak ada istilah kerjasama, nggak ada kerjasama. Dia itu asli diperas, ya. Termasuk akan kita masukkan juga bukti-bukti yang ada di pengadilan maupun di kejaksaan, di kepolisian, kita akan masukkan semua bukti-buktinya itu. Bahwa itu adalah pemerasan, bukan kesepakatan, bukan nggak ada kerjasama, ya. Jadi kita akan buktikan itu nanti untuk mengalahkan bukti mereka itu. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita tetap ikuti dan kawal kasus ini ya teman-teman. Lalu bagaimana pendapat Doktif mengenai status karyawan DRG ini teman-teman? Tanggapan tentang RG yang karyawan, Dok? Percaya kalian? Doktif juga bilang, Doktif juga karyawan. Doktif juga menjadi karyawan di perusahaannya Doktif sendiri. Doktif digaji 67 miliar, masih kalah. Dia mah cuma 6,7 gajiannya. Ya teh ya, ada tuh teh. Namanya oknum dokter Ratu Flexing, ya Ratu Flexing, ada Ratu Flexing, oknum dokter, dia itu ngaku kalau dia cuma karyawan yang digaji 6,7 miliar per bulan, kalau Doktif 67, ya. Jadi kalau kamu nanti ngelaporin ke Doktif, setiap waktu yang Doktif gunakan untuk meladeni kamu, ya Doktif akan hitung 67 dibagi 30 berapa, coba dianggap 1 bulan berarti berapa perharinya Doktif terbuang buat ngurusin laporannya dia. Jadi nanti dipastikan 1000% laporan kamu akan ditolak. Makanya tapi jangan Polres dong kelasnya, ya jangan Polres, Polda Metro Jaya. Kalau nggak Mabes, kalian Mabes Polri, ya bikin di SPKT Mabes Polri kalau bisa kon, ya. Jadi konsumen, anak perlindungan konsumen, duit-duitku dewe, tuku-tuku dewe, tak cek. Dan itu Dr. Taruna bilang, jangan jualan produk yang overclaim karena itu nipu. Ingat nggak omongannya Dr. Taruna? DRG, ya DRM, ingat nggak? Jangan jadi pura-pura kamu lupa pikun, gitu loh. Udah jelas kamu menjual produk yang kamu klaim, bisa ada niacinamide, ada Tranek. Begitu diuji lab, gak ono kabeh. Terus ikut jenenge apa? Namanya apa? DRG. Terus bilangnya apa? Membuka rahasia dagang. Loh, rahasia dagang itu kan nipu tak ikut lah. Kok rahasia dagang apa sih? Lawyer iki loh.
Kok rahasia, membuka rahasia dagang? Rahasia dagang itu kalau dokter bilang apa sih? Misalnya produk rahasia dagang itu kayak apa ya? Misalnya dokter membongkar konsentrasi atau misalnya apa sih membuka rahasia dagang? Jadi apa sih membongkar rahasia dagang itu? Apa ya? Model gitu kali ya? Iya kali ya. Yang kemarin 70.000, isi 6, isi 7. Oh, isi 7. Balonku ada 3, itu modelnya cuma 70.000. Emang 70.000? Iya bener sih. Iya kan? Nah, tapi sekarang kalian bisa lihat kan dijualnya sekarang produknya dia yang balonku ada 3. Kenapa harganya bisa anjlok? Itu pun dia masih untung. Ya nggak apa-apa kalau ambil untung secukupnya, nggak masalah. Iya, asal kamu ambil untung yang secukupnya. Ingat nggak, Mufid? Tuh ya, dokter mau sebutin nama. Kamu pernah nangis-nangis kan sama dokter di depan dokter? Kamu pernah nangis-nangis, kamu minta maaf, kamu menyesal sudah melakukan teknik marketing flexing. Ingat nggak? Terus kamu jualan produk yang harga yang 70 ribuan itu dijual 1,5 juta, kamu pun minta maaf. Ingat nggak, Mufid? Kamu bilang, iya dok, tapi itu kan cuma teknik marketing. Jadi nanti kalau di diskon nanti jadinya 350.000 atau 400.000 pada saat itu. Oh, 400.000. Itu kan, aduh kenapa sih? Yuk, dokter ingetin lagi ya, Mufid ya. Gitu. Cuman pada saat itu dokter nggak ngerekam. Soalnya dokter nggak mau kena illegal access. Illegal access ini kenanya di atas 5 tahun. Sama seperti si SS yang kena illegal access. Gitu. Oke guys, ya. Ya teman-teman, demikian tadi pendapat Doktif mengenai DRG teman-teman. Ya teman-teman, kita berharap hukum di negeri ini berjalan sebagaimana mestinya dan keadilan ditegakkan teman-teman. Ya teman-teman, demikian informasi hari ini. Silahkan tuangkan pendapat kalian ataupun ide, saran, dan kritik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.